Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra, NIM 19120164. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS muatan lokal dengan kasus Rumah Sasando sebagai sentra produksi dan pelatihan di Desa Webelo NTT. Untuk latar belakangnya, alat musik Sasando merupakan alat musik khas NTT yang unik. Bahan baku yang digunakan sebagian besar merupakan bahan baku lokal khas NTT, yaitu daun lontar, kayu jati, bambu, dan senar. Alat musik Sasando ini hanya dijual di lokasi sentra pembuatan, sehingga mengundang banyak wisatawan lokal maupun asing yang datang berkunjung langsung di tempat produksi. Menghadapi masa pandemi COVID-19, usaha industri yang merupakan salah satu dari banyak UMKM di wilayah Kabupaten Kupang ini tetap survive karena didukung dengan alat produksi yang memadai dan media pemasaran berbasis web. Namun kendala lain dihadapi mitra adalah penataan layout rumah produksi yang tidak berbasis standar kesehatan dan keselamatan kerja, dan tidak sesuai dengan alur produksi untuk peningkatan kapasitas produksi. Metode yang digunakan yaitu induksi iptek, participatory, dan peer-assisted learning. Hasil atau luaran sesuai target program ini yaitu tersedia Rumah Sasando sebagai sentra produksi Sasando dan produk berbasis anyaman dan lontar dengan penataan layout berbasis K3. Usaha kerajinan milik mitra ini tidak hanya memproduksi alat musik Sasando saja, tetapi juga kerajinan lain seperti anyaman tilangga atau topi khas dari Kepulauan Rote, tenunan ikat, maupun produksi anyaman dan lontar lainnya. Untuk masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses belajar pembuatan Sasando untuk tingkat pemula di tempat Rumah Sasando di Webelo. Yang kedua, materi apa saja yang diberikan dalam proses belajar pembuatan Sasando untuk tingkat pemula di tempat Rumah Sasando di Webelo. Tujuan dan manfaat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dengan membahas tujuan yang diharapkan adalah 1. Untuk mengetahui proses pembuatan permainan Sasando di Rumah Sasando Webelo. Yang kedua, untuk mengetahui materi apa saja yang diberikan dalam proses pembuatan Sasando biola untuk di Rumah Sasando Webelo. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dilaksanakan antara lain, bagi Rumah Sasando Webelo menjadi tempat pembuatan alat Sasando untuk lebih meningkatkan materi belajar permainan Sasando biola khususnya untuk tingkat pemula. Bagi akademisi, sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang jenis di masanya yang akan datang, dan sebagai panduan bagi yang ingin belajar tentang Sasando. Yang ketiga, bagi penulis sebagai sumber informasi dan pengalaman bagi penulis untuk mengetahui tentang Sasando dan persiapan bagi seorang pengajar. Yang berikutnya, yang D, yaitu penjelasan konten lokal. Alat musik Sasando sebagai budaya masyarakat Kabupaten Webelo Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan transmisi alat musik Sasando. Pembahasan lebih detailnya mengenai masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian tentang budaya Sasando di Kabupaten Webelo Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sasando merupakan salah satu budaya masyarakat Kabupaten Webelo Kupang. Turun-temurun tetap dipertahankan sampai saat ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menceritakan bahwa kehadiran Sasando merupakan budaya yang digunakan masyarakat Kabupaten Webelo Kupang untuk menghibur dalam kegiatan pesta perkawinan dan duka. Penggunaan Sasando dalam kegiatan pesta perkawinan selalu digunakan mulai dari saat peminangan untuk menyambut kedua mempelai, memperkenalkan diri kepada para tamu, dalam hal ini keluarga undangan kedua mempelai, sedangkan pada saat acara pernikahan, Sasando dipakai untuk menjemput kedua mempelai masuk ke ruangan resepsi sampai ke tempat pelaminan. Yang berikutnya yaitu hubungan konten lokal dengan metode. Berdasarkan hasil pemetaan masalah yang dihadapi mitra pengrajin alat musik Sasando dan produksi berbasis anyaman ini, maka
telah dilakukan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mitra antara lain. Pembuatan Rumah Sasando sebagai sentra produksi sekaligus diharapkan sebagai tempat belajar dan pelatihan pembuatan sasando dan produksi anyaman lainnya. Yang kedua, penataan layout produksi untuk memenuhi standar K3. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pelaksana menggunakan 3 metode, yaitu induksi iptek. A. Mitra diberi edukasi akan pentingnya rumah produksi yang layak dan nyaman bagi wisatawan, pembeli, dan peserta pelatihan. Yang B. Mitra diberi edukasi tentang fungsi layout produksi yang berbasis standar K3 dan sesuai proses alur produksi. Yang kedua, partisipatori, yaitu mitra turut memberikan informasi dan ide dalam membangun rumah produksi. Yang berikut, mitra turut memberikan informasi dan ide dalam penataan layout proses produksi berbasis K3 dan sesuai alur proses produksi. Metode yang ketiga yaitu peer assisted learning. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana melibatkan 2 orang praktisi yang cukup sukses dengan usaha berbasis online untuk memberi edukasi kepada mitra. Proses edukasi dilaksanakan dengan melakukan sharing pengalaman berkaitan dengan rumah produksi yang nyaman bagi wisatawan, pembeli, dan peserta pelatihan, serta pentingnya layout proses produksi berbasis K3 sesuai alur proses produksi. Lalu hubungan konten lokal dan metode. Rumah produksi dibangun tepat di samping galeri sasando. Rumah produksi dibangun dengan dinding semi permanen, yaitu pemasangan batagos tinggi kurang lebih 1 meter dan bagian atasnya dipasang batang atau pelepah pohon gewang dengan maksud agar tetap mencirikan rumah tradisional Pulau Rote yang merupakan daerah asal musik tradisional sasando. Hal ini disebabkan beberapa pertimbangan, yakni yang pertama, masa pakai seng lebih lama dari alang-alang atau daun tua karena dipengaruhi oleh cuaca yang temperatur udara di mana suhu NTT bisa mencapai 50 derajat Celcius. Yang kedua, atap seng lebih higienis, sedangkan atap alang-alang atau daun tua bisa jadi tempat bersarang serangga atau lainnya, juga tumbuhnya jamur dan lumut. Yang ketiga, atap seng lebih tahan terhadap api. Hal ini dimaksud untuk mengantisipasi percikan api saat proses produksi sasando dari api las dan alat sekrup pengait tali sasando yang menggunakan mesin potong dan mesin las yang mudah memicu percikan api. Studi kasus pustaka. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muhammad DKK bahwa sebuah perusahaan manufaktur harus memiliki sistem produksi yang efisien dan menjalankan operasi. Sistem terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang dirancang untuk kombinasi bahan dan proses yang mengarahkan operasi perusahaan. Lalu hal yang sama juga dipertegaskan oleh Rahman DKK bahwa dalam sistem manufaktur, tata letak fasilitas dianggap sebagai salah satu kriteria bahwa penting yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas manufaktur dalam hal biaya dan waktu. Hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian ini, hasil yang diperoleh sebagai berikut. Rumah produksi dibangun tepat di samping galeri sasando. Yang kedua, rumah produksi yang dibangun berukuran 6x8 meter ini berlantai beton tanpa acian keramik karena mempertimbangkan bahan dan peralatan produksi yang berat berpotensi merusak keramik. Dengan dibangunnya rumah produksi sasando, maka diharapkan kapasitas produksi akan meningkat dan peningkatan kualitas produksi juga makin terjaga dan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Vianti dalam artikel yang berjudul Strategi Pemanfaatan Rumah Produksi bagi UKM, bahwa eksistensi UMKM juga dipengaruhi oleh keadaan di saat rumah produksi beroperasi.
Lalu yang berikutnya, layout proses produksi berbasis K3. Adanya tata letak fasilitas produksi yang efisien akan memaksimalkan tingkat kapasitas produksi sehingga target pasar dapat terpenuhi. Lalu peningkatan omset sebuah UMKM ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor produksi. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi tidak saja didukung dengan SDM yang berkualitas dengan peralatan produksi, tetapi harus didukung dengan alur kerja yang sistematis dengan mempertimbangkan standar ketiga. Untuk daftar pustakanya ada 5 orang dan hasil gambar surveinya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.